Bajak sawah atau kerbau berbajak sawah untuk manusia bercocok tanam ya, untuk menghasilkan bahan makanan bagi manusia. Sapi masih muda dipakai sebagai kendaraan alat untuk bercocok tanam. Tapi kalau sapi sudah tua, diapakan? Dimakan oleh manusia ya. Jadi ini adalah satu buah sosok yang sangat kasihan, sudah berjasa tapi akhirnya oleh umat manusia disembeli dan dimakan. Nah, ini adalah satu pembalasan yang sebenarnya yang sangat tidak setimpal. Tapi itulah gambaran daripada sosok Nabi yang berwelas asih kepada hewan ini, bahwa kita harus mengasihi, berterima kasih kepada hewan, bukan sebagai sosok atau hewan yang akan menjadi konsumsi. Nah, sosok sapi hijau itu adalah leluhur daripada sapi yang ada di yang kita kenal sekarang. Ada sapi Bali, sapi kuning, segala macam jenis sapi yang ada. Leluhur sapinya itu yang mana? Leluhur sapinya itu adalah sapi yang berwarna hijau. Jadi dikatakan ini adalah nenek moyang daripada sapi-sapi dunia ini. Hari ini Hoshi akan cepat melanjutkan biar tidak terlalu banyak kita waktu. Di sini dialog yang terjadi antara Nabi Lao Tzu dan Tuan Yang dan Lao Shi kita. Hoshi akan menyingkat pembahasan daripada dialog ini. Di sini perhatikan di kalimat sini, Hoshi sedikit menyorot dia. Nah, Budiman perhatikan ya, di sini Nabi Lao Tzu menjelaskan kepada kita asal muasal penciptaan daripada langit dan bumi. Nabi Lao Tzu mengatakan, Tian Di Zhao Hua Zhi Miao, penciptaan mujizat atau mujizat penciptaan daripada langit dan bumi ini, Sufei hanya orang yang mendapatkan tau yang bisa memahami. Bila tidak, orang di dunia ini hanya berdasarkan dia punya pemikiran, kepintaran dia yang akan mengira-ngira. Karena apa? Kemajuan teknologi yang sangat pesat sekali. Kita tahu bahwa awalnya dunia itu adalah sebuah tempat, ini adalah sebuah welas asih daripada Nabi Lao Tzu. Mohon bersabar, Hoshi akan perlahan-lahan menjelaskan. Ini adalah sejarah atau proses penciptaan yang disampaikan oleh Nabi Lao Tzu kepada umat manusia melalui sosok daripada Tuan Yang ini. Jadi ini adalah sebuah welas asih Nabi Lao Tzu di Sukawati secara langsung kepada Tuan Yang agar disampaikan kepada umat manusia di dunia. Tian Di Zhao Hua Zhi Miao, mujizat penciptaan daripada langit. Sufei de dao zhe, hanya mereka yang sudah mendapatkan tau. Bila tidak, orang di dunia hanya berdasarkan kepintaran, kecerdasannya untuk melakukan penjelasannya. Karena pengetahuannya akan hanya bisa menyampaikan penjelasan yang terbatas. Kita tahu sekarang kemajuan teknologi sungguh pesat. Dan sekarang telah sampai kepada pelintasan secara umum. Ini penjelasan daripada Nabi Lao Tzu. Tian Di Qi Shu perputaran daripada langit dan bumi ini penuh dengan mujizat. Dan melalui kesempatan ini dikaranglah buku berkeliling Tianhang, berkeliling Sukawati. Untuk apa? Agar apa? Cita-cita saya supaya umat manusia bisa menyadari hakikat kebenaran dan berdasarkan hakikat kebenaran tidak berdasarkan hubungan antar manusia. Oleh karena itu saya mengarang atau membuat sebuah ringkasan atau tulisan singkat yang bernama Tian Di Zhao Hua Miao Li, atau kita terjemahan kurang lebih dalam bahasa Indonesia, sebuah hakikat mujizat penciptaan daripada langit dan bumi ini. Perhatikan penjelasan daripada Taishan Lao Jin atau Nabi Lao Tzu akan proses terciptanya langit dan bumi ini. Jadi di awal daripada Jiang Tian Ji Xie Lou Yi Shi. Jadi Nabi Lao Tzu menjelaskan proses terciptanya langit dan bumi ini sebagai sebuah cerita yang sebenarnya memunculkan daripada rahasia dari ketuhanan. Untuk melintasi umat manusia, perhatikan kalimat yang dimulai oleh Nabi Lao Tzu. Fu itu adalah manusia biasa. Perhatikan, manusia mendapatkan tao atau ren tambah satu, atau manusia mendapatkan satu petunjuk, itu jadi karakter apa dalam bahasa Mandarin? Tiga ren, satu manusia tambah satu jadi apa? Jadi besar, jadi ta. Kemudian ta mendapatkan satu menjadi apa? Menjadi tian.
menjadi langit. Tapi kalau kebablasan manusia terlalu pintar menembus langit, itu akan menjadi fu, jadi kembali lagi jadi manusia biasa. Tapi karakter fu ini kalau ditarik ke kiri dan ke kanan membentuk sebuah karakter yang lain bernama Ren, itu cinta kasih. Jadi di sini mujizat daripada karakter Mandarin. Satu buah karakter kita bisa mengisahkan tentang kemudian dari mendapatkan satu petunjuk suci. Petunjuk suci ini bila mana telah ada dalam diri manusia, itu dia wujudkan dengan perilaku yang penuh dengan cinta kasih, berusaha belajar untuk hidup berempati kepada orang lain. Kalimat daripada welas asih Nabi Lao Tzu, Tian qi gao, langit tinggi di atas, Di zhi bei, bumi berada di bawah dan di rendah, Ren li zhong, manusia berada di tengah antara langit dan bumi, tengah-tengahnya adalah manusia. Sosok langit, bumi, manusia inilah yang disebut dengan sancai. Jadi ada langit, manusia, baru lengkap namanya Tripita atau sancai. Baru dunia ini baru lengkap, ada langit, ada bumi, ada manusia. Dunia baru lengkap. Kalau kita mempelajari atau melihat kembali proses daripada penciptaan ini, maka di awal asal muasal saat semua masih menjadi satu, artinya tidak ada, artinya berada dalam kekosongan, semua masih tidak tampak. Tapi akan dimulai ada satu buah pergerakan. Jadi dari kosong ada pergerakan, itu mulai proses pembentukan. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Istilahnya ini disebut oleh Nabi Lao Tzu sebagai Xuan Xian Shang Ren. Xuan Xian Shang Ren itu juga disebut sebagai Yan Shi Tian Wang. Yan Shi Tian Wang ini siapa? Atau Xuan Xian Shang Ren ini siapa? Itulah yang kita kenal dengan istilah Shangti. Apa artinya Shangti dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Penciptaan. Kalau kita belajar agama Kristen itu ada di kitab Kejadian, proses penciptaan. Awalnya adalah Tao, awalnya adalah Tuhan. Ya, di sini Nabi Lao Tzu juga mengungkapkan yang sama. Atau disebut juga sebagai Tian Jiao, atau disebut juga sebagai Lao. Di sini Nabi Lao Tzu memberikan penjelasan seperti itu. Jadi karena kita sebenarnya tidak tahu namanya adalah apa, tapi dia disebut sebagai Xuan Xuan, sebuah yang misterius dan misterius. Nah, Hosea secara singkat akan membaca kalimat penjelasan dari Nabi Lao Tzu. Beberapa informasi penting yang perlu Hosea sampaikan di tempat ini. Ternyata dari awalnya Tuhan menciptakan jagat raya ini, dia mengutus 5 sosok untuk menciptakan umat manusia. Jadi 5 sosok atau 5 unsur inilah yang menciptakan mulai melalui sebuah tungku pemanasan menciptakan sosok manusia. Dari mana sosok manusia diciptakan ini? Dari tanah yang berwarna kuning. Awalnya saat tanah yang berwarna kuning itu diciptakan di dalam tungku itu, 5 sosok tetua ini, dia melalui kesaktiannya masing-masing, melalui, kalau kita pakai bahasa yang gampang itu pakai tenaga dalamnya, kemudian muncullah 2 sosok manusia yang awal, yang sedang berpelukan. Nah, sosok yang awal, yang pertama ini, itu akhirnya lompat turun ke bumi yang kita kenal dengan nama dalam legenda Tiongkok kuno adalah Chang'e. Sedangkan yang wanitanya itu adalah di sini adalah Tai Ji ini. Nah, Chang'e ini siapa? Adalah Nabi Adam. Sedangkan yang ini itu adalah Hawa. Kita kenal dalam agama kita ada yang mengenal sosok apa? Nabi Adam dengan Nabi Hawa. Di sini Nabi Lao Tzu menjelaskan dengan sangat jelas asal muasal daripada Adam dan Hawa. Di Tiongkok Adam itu adalah Chang'e ini. Di sini Nabi Lao Tzu memberikan penjelasan itu. Nah, setelah mereka Adam dan Hawa turun di dunia, mereka memakan buah ilmu pengetahuan atau buah terlarang itu. Ilmu pengetahuan sekarang menelusuri buah apa yang mereka makan. Artikel di Detik tahun 2012 pernah menulis kemungkinan ada 11 macam kemungkinan buah terlarang itu. Nah, apa buah terlarangnya itu? Ternyata menurut penelitian buah-buah yang disebut terlarang itu justru vitaminnya yang sangat luar biasa. Buah apa? Oh, saya sebut satu, apel. Buah apa lagi? Buah pin atau buah arah. Nah, saya sebut 2 ini saja dulu. Ini buah yang populer ya. Ada kemungkinan buah yang ketiga, anggur. Nah, itu juga kemungkinan buah-buah terlarang ini. Tapi ilmu pengetahuan sekarang menjelaskan ini ternyata buah-buah yang vitaminnya sangat top, sangat sip. Tapi ini yang kita dikatakan
masih sebuah penelitian. Apa yang dimaksud buah yang telah dicuri makan oleh Nabi Hawa itu, dan sehingga Nabi Adam itu juga terpengaruh. Nah, dari sosok penciptaan ini akhirnya terjadilah umat manusia datang ke dunia. Setelah dia kelola dunia, dia kembali lagi. Itulah yang kita sebut dengan sosok-sosok suci pada masa pancaran hijau. Mereka datang di dunia, mereka kembali lagi. Mereka datang, mereka kembali lagi. Kenapa? Hatinya masih murni. Tapi seiring dengan hawa nafsu keserakan yang makin bertambah, mereka menjadi sosok-sosok yang saling bertengkar, saling bertarung. Nah, itulah kita mengetahui kenapa di dalam silsilah Tao, awalnya Tao itu turun kepada raja-raja. Terakhir, Tao dari raja itu turun kepada cendekiawan. Para budiman sekalian, tahu nggak cendekiawan pertama yang mendapatkan Tao ini siapa? Kalau menurut silsilah Tao, yaitu adalah Nabi Lao Tzu atau sosok Mahadewa Kaisan Lao Tzu. Sebelum dia yang mendapatkan Tao siapa? Adalah para raja-raja atau perdana menteri. Nabi Lao Tzu adalah sosok orang biasa atau cendekiawan yang pertama mendapatkan Tao. Nabi Lao Tzu mewariskan Tao kepada siapa? Kepada Nabi Kongzi. Nabi Kongzi mewariskan kepada siapa? Kepada Yan Hui, Yan Zi dan Zheng Zi. Zheng Zi turunkan kepada Zi Si turunkan kepada Meng Zi. Setelah Nabi Lao Tzu mewariskan Tao kepada Nabi Kongzi, dia pergi ke Angkukuan. Di sini Hosea akan singkat meringkas sebagai pendahuluan ini. Nabi Lao Tzu setelah mewariskan Tao kepada Nabi Kongzi, dia menuju ke Angkukuan, sebuah gerbang. Jadi dia saat menuju ke gerbang ini, dia ditahan oleh penjaga gerbang ini. Sebenarnya disebut penjaga juga kurang tepat. Dia ditahan oleh, kalau kita bahasa sekarang bilang itu ya kepala gerbang itu, komandan gerbang itu, atau kepala pemerintahan yang menjaga gerbang itu. Siapa sosok ini? Itu ya, dia bernama Insi. Jadi kita hari ini berterima kasih kepada sosok yang bernama Insi ini. Insi inilah yang meminta Nabi Lao Tzu, karena kamu sudah mau meninggalkan negeri Cina atau daratan Tiongkok ini, tolong kamu mewariskan ajaran kamu ini kepada kita sebagai generasi yang akan datang, bisa belajar untuk membuka diri. Oleh karena itulah dia menulis kitab Tao Te Ching ini. Jadi seorang komandan gerbang yang bernama Insi meminta kepada Nabi Lao Tzu untuk menuliskan ajaran kepada umat manusia yang kita kenal dengan kitab Tao Te Ching. Jadi yang bernama Insi ini, inilah yang menjadi murid dari Nabi Lao Tzu, yang mengikuti Lao Tzu ke barat itu. Nah, sekarang ilmu pengetahuan para ahli di Tiongkok menelusuri kemana Nabi Lao Tzu ini pergi di barat. Sampai sekarang mereka bisa menelusuri jejak kehidupan daripada Nabi Lao Tzu itu sampai di provinsi Gansu, Tiongkok. Nah, apakah dia sampai ke India? Ilmu pengetahuan belum bisa mendeteksi. Tapi setidaknya diketahui Nabi Lao Tzu memang benar orang yang pernah hidup 2600 tahun yang lalu, dan dia menuju barat, dan dia di barat, dia meneruskan perjalanan kemana, sementara masih bisa dideteksi sampai provinsi Gansu. Tapi Xianpo pernah berrealisasi kepada kita, Nabi Lao Tzu setelah dia moksa di barat sana, dia itu mewariskan Tao ini kepada satu sosok yang bernama di barat yang bernama Sang Buddha itu. Melalui apa? Buddha di Pankara memberikan petunjuk Tao atau pintu sucinya kepada Sang Buddha. Nah, hari ini biar tidak terlalu berpanjang lebar, Hoshi akan coba mengakhiri dialog daripada Welasasi Nabi Lao Tzu ini dengan penutup kalimatnya kepada umat manusia, bahwa sekarang sudah sampai pada masa Sancao, pelintasan tiga alam. Kegaiban daripada Sukawati atau kita sebut dengan alam bahagia ini sudah kepada umat manusia. Kita tahu membina diri di dunia ini, kita akan bisa menuju ke tempat bahagia itu. Para budiman tahu di awal tadi ada 5 sosok tetua yang menciptakan manusia ini. Mereka merasa sedih karena umat manusia sudah tidak kembali lagi ke kampung halaman asal. Mereka tidak tega. Mereka menitis ke dunia menjadi wujud 5 pemimpin dari agama, yaitu agama Taoisme, agama Konfusianisme, agama Buddha, agama Kristen, dan agama Islam. Jadi 5 nabi, yang 5 sosok tetua itu, dia tidak tega manusia tidak pulang lagi ke kampung halaman asal. Mereka menitis dunia menjadi para nabi untuk apa? Menyadarkan umat manusia agar segera membina diri dan tahu kembali ke kampung halaman. Karena apa? Sekarang pengikut dari agama-agama itu mereka sendiri sudah
banyak yang meninggalkan daripada kitab suci mereka sendiri. Mereka mulai menafsirkan menurut ajaran mereka masing-masing, sehingga kita bisa mengenal banyak sekali aliran. Nah, hari ini Hosea sedikit mengambil pengantar daripada Nabi Lao Tzu, punya belas asih atau sosok dewa Mahadewa Taisan Lao Jin di Sukawati. Nah, ini adalah Hang Hukuan yang dilewati oleh Nabi Lao Tzu keluar dari daratan Tiongkok, artinya keluar daripada negeri Jin, artinya daratan tengah. Ini sekarang punya gambar ya, Hang Hukuan. Nah, ini Hang Hukuan bisa dilihat di gambar berikut ini secara peta. Itu di atas ada sungai kuning, Huanghe, dia keluar dari sana. Ini adalah foto Hang Hukuan tahun 34, sedikit gambaran kepada para sekalian. Nah, Hosea akan melewati, Hosea akan langsung materi ini akan Hosea tinggalkan, Hosea sharekan kepada nanti pembimbing atau pengurus biara masing-masing. Ini adalah idiom-idiom yang tercipta daripada kitab Tao Te Ching. Hosea tidak berpanjang lebar di sana, Hosea akan segera melompat ke bagian yang akan menjadi topik bahasan kita hari ini, yaitu bab yang ke-47. Oke, sekarang bisa berkonsentrasi kembali. Para budiman, Hosea akan meminjam transparan yang dibantu oleh Jiang Jiangshi dan Ke Jiangshi menjelaskan tentang bab hari ini. Maaf, Hosea berpanjang lebar di awal, tapi sebagai pengantar untuk masuk ke topik kita hari ini. Dan tidak terlalu kita larut di dalam khayalan mimpi kita. Hari ini bahasanya bab 47. Tadi itu pengantar panjang lebar di awal. Hari ini intinya di sini. Semoga para budiman bisa mendapatkan apa pesan Nabi Lao Tzu kepada kita. Ini bab ke-47. Hosea mengajak para budiman membaca tulisan Mandarinnya. Tidak bisa baca atau mengikuti Hosea boleh. Silakan diikuti. Apa artinya? Di sini jangan sudah kita tanpa keluar pintu memahami seluruh dunia. Tetapi yang kalimatnya ya tidak keluar pintu, tidak keluar dari rumah tapi mengetahui dunia. Tidak. Mungkin tidak. Kita tidak keluar rumah tapi kita bisa mengetahui situasi dunia. Bisa tidak? Kalau kita pakai logika kita orang sekarang, mungkin tidak. Tidak keluar kemana-mana, cuma di dalam rumah saja. Bisa tahu tidak? Bisa tidak? Ada yang bilang nggak bisa, nggak mungkin. Kita pakai pengetahuan yang nggak mungkin. Nggak, orang di dalam rumah saja dia mengetahui apa yang terjadi. Bisa nggak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Hosea bantu jawab ya. Nggak bisa sih, wajar. Gimana kamu bisa tahu dunia? Padahal kamu nggak keluar dari rumah. Tapi sekarang kita bilang, sekarang kan zaman internet kan. Nggak keluar rumah pun baca, nonton YouTube, bisa tahu apa yang terjadi di dunia luar sana. Seorang profesor, seorang doktor itu yang mempelajari kitab Tao Te Ching mengatakan, pada masa sekarang memang benar kamu bisa mengetahui informasi tentang dunia, tapi hati-hati, informasi yang kamu dengar itu betul atau tidak, kamu tahu enggak? Itu hoax atau bukan, kamu tahu enggak? Kalian tahu enggak sekarang informasi di dunia ini dikuasai oleh media barat? 90% itu sumber beritanya itu dari media barat. Semua yang dia bicarakan, apakah benar atau tidak, kita harus periksa. Hosea perhatikan media-media barat yang terutama yang ada sekarang, itu hampir 90% berbicara tentang apa? Yang negatif tentang orang lain. Jadi dia kalau tentang yang baik, dia jarang mau bahas. Terutama kalau pesaingnya sekarang itu adalah Tiongkok. Mereka jarang mau bicara Tiongkok, yang lain. Tapi kita jangan menyalahkan media barat. Kita sama seperti itu, betul enggak? Kita suka cari orang lain punya salah kan? Atau cari orang lain punya kelebihan kebaikan, cari orang lain punya kesalahan atau kekurangan. Nah, di sini Hosea akan mengajak para budiman merenungi apa pesan dibalik daripada tulisan Nabi Lao Tzu. Dia tidak keluar dari rumah, tapi dia mengetahui dunia. Sebenarnya Hosea mengajak para budiman berterima kasih kepada sosok pandita kita. Pandita mewarisi kepada kita apa? Mewariskan kepada kita apa? Pandita. Nah, pandita mewariskan apa kepada kita? Mewariskan PR. Banyak ya, tugas. Betul enggak? Di belakang saya memberi tanda 3 ya. Pandita mewariskan apa kepada kita? Tahu, mewariskan kepada kita apa? 3 mustika. Para budiman sekalian, Hosea mengajak para budiman memahami pesan tersirat daripada Nabi Lao Tzu. Itu tidak keluar rumah. Para budiman tahu enggak, rumah zaman Nabi Lao Tzu itu rumah
itu bentuknya seperti begini. Dia dimulai dari pintu. Perhatikan kalimat Hosea, rumah zaman Nabi Lao-tzu hidup 2600, hampir 2500 sampai 2600 tahun yang lalu. Rumah itu bentuknya pertama pintu. Setelah pintu masuk ke dalam itu adalah ruang tamu. Setelah ruang tamu itu ada altar, tempat sembahyang. Setelah altar itu baru ada kamar. Nah, pintunya kamar itulah yang disebut dengan hu. Hosea ulang ya. Hosea mengajak para budiman kembali membayangkan 2600 tahun yang lalu. Rumah model zaman itu ada pintu, ada ruang tamu, ada tempat sembahyang, ada apa? Kamar-kamar. Nah, pintunya kamar itulah yang disebut dengan hu. Hosea ulang. Jadi hu ini apa? Pintunya kamar. Atau Hosea bahasa yang lebih gampang, pintunya rumah. Atau saya pakai bahasa yang lebih mudah dipahami para budiman yang hadir, kita punya pintu roh. Paham? Kita punya pintu roh, pintu rohani, tempat kita punya hati Buddha bersemayam. Kalau kita bisa kembali ke pintu suci kita, nggak perlu ke seluruh dunia, kita bisa mengetahui keadaan. Kok bisa seperti itu? Nah, kita perhatikan kalimat berikutnya. Kenapa Hosea berani mengatakan atau bisa mengutip ini adalah maksudnya pintu suci kita? Perhatikan kalimat berikutnya. Wu Hui Liu Jian Tian Tao. Nah, perhatikan penjelasan daripada tafsir daripada Jian Tianshi. Tanpa mengintip dari jendela, bisa memahami Tao yang agung. Para budiman sekalian, di sini ada satu buah karakter, mungkin tidak banyak orang mengetahui. Ini karakter yang tidak banyak. Karakter ini bacanya itu. Apa arti dari karakter ini? Karakter ini itu adalah yang punya arti jendela. Artinya jendela. Para budiman tahu nggak bahasa Mandarin jendela itu adalah apa? Ada yang tahu nggak? Chuang. Nah, maaf di sini Hosea tidak bisa menulis mendeskripsikan jendela. Jendela itu terdiri dari dua unsur, yaitu adalah xue dengan chong. Xue itu adalah lubang kecil, pintu kecil. Chong itu adalah cerobong asap, tempat keluar masuk daripada roh kita. Jadi kalimat ini sebenarnya Nabi Lao-tzu ingin memberitahukan kepada kita, ini loh ada pintu suci kita. Pintu suci kita itu adalah di dalam diri kita. Dia tidak berada di luar. Jangan kamu keluar mencari. Pandita ada memberikan kita sesuatu enggak sebenarnya dari luar? Dia kasih kamu mustika begitu. Ada enggak? Enggak ada. Tapi semua dia memberitahukan kepada kita apa? Sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nabi Lao-tzu berbicara tentang jendela, berbicara tentang pintu. Ini memberitahukan kepada kita apa? Pintu keluar masuk daripada rohani kita. Nah, di sini kalau Hosea bisa menjelaskan karakter Chuan hari ini para budiman, karena transparannya tidak mendeskripsikan karakter Mandarin daripada jendela, adalah pintu yang berlubang kecil keluar masuk daripada roh kita. Tidak perlu kita jauh-jauh mencari. Ada pepatah dalam agama Buddha. Kita mau cari Buddha ada di mana? Jaraknya 100.800 li, kurang lebih 50.000 kilometer. Tapi sebenarnya Buddha berada di mana? Berada di depan mata kita. Para budiman paham maksudnya? Jadi itulah penjelasan Nabi Lao-tzu. Kalau orang yang memohon Tao, dia baru tahu maksud daripada Nabi Lao-tzu ini. Bahwasanya hati Buddha kita, pintu suci kita, rohani kita, atau hati ketuhanan kita itu bukan berada di luar sana, tapi berada di mana? Di pintu suci kita. Saya melanjutkan ke kalimat yang kedua, ke transparan yang kedua.